Gubernur Jawa Tengah ini sangat lucu nih, sumpah. Setidaknya kalau tidak bisa memberikan kebijakan atau solusi yang baik buat masyarakat, jangan mengkritik Pak Deddy Mulyadi lah Pak, yang sacat dan memberikan solusi yang baik buat rakyat. Gubernur Jawa Tengah soal Deddy Mulyadi bawa siswa ke barak militer, kenapa harus ngarang? Gubernur Jawa Tengah mantan polisi yang dulunya memang selalu mengikuti langkah Kang Deddy Mulyadi dalam menentukan sikap. Berbagai solusi yang ditawarkan oleh Kang Deddy Mulyadi mengenai beberapa masalah yang ada di Jawa Barat diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah. Itu dulu ya. Tapi kenapa akhir-akhir ini Gubernur Jawa Tengah ini berpindah haluan sepertinya, mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi memberikan solusi kepada anak-anak yang nakal dikirim ke barak militer itu tidak tepat dan seolah-olah ngawur. Nah, kok bisa seperti ini ya Gubernur Jawa Tengah padahal dia mantan polisi? Yang padahal Kang Deddy Mulyadi mengirim ke barak TNI militer anak-anak nakal itu supaya dididik. Bukan kapasitas anak-anak dilatih militer untuk perang, bukan. Tetapi dididik kedisiplinan, lebih disiplin dan mencintai negerinya ya. Namun kali ini ada yang menarik. Ada beberapa warga Jawa Tengah sendiri dan ya warga Indonesia ya memberikan suatu respon kepada Gubernur Jawa Tengah. Nah, langsung saja kita tonton pada video berikut ini. Gubernur Jawa Tengah ini sangat lucu nih, sumpah. Setidaknya kalau tidak bisa memberikan kebijakan atau solusi yang baik buat masyarakat, jangan mengkritik Pak Deddy Mulyadi lah Pak, yang sacat dan memberikan solusi yang baik buat rakyat. Gubernur Jawa Tengah soal Deddy Mulyadi bawa siswa ke barak militer, kenapa harus ngarang? Harus ngarang, ada aturan hukum. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin membina siswa nakal di barak militer, Lutfi menilai cukup mengikuti aturan hukum yang berlaku tanpa perlu membuat kebijakan baru. Ia menegaskan siswa di bawah umur dikembalikan ke orang tua, sedangkan yang sudah cukup umur diproses hukum jika melakukan tindak pidana. Gini Pak, gini ya Pak ya, lebih baik Bapak Lutfi ini Gubernur Jawa Tengah terjun ke lapangan deh, biar tahu yang anarkis, yang gangster, yang begal-begal, yang tawuran itu di bawah umur apa enggak. Kebanyakan tuh mereka tuh di bawah umur semua dan masih sekolah. Kalau seandainya di bawah umur dan masih sekolah ya kan, dikembalikan ke orang tua, itu namanya bukan solusi Pak ya. Mereka akan melakukan hal yang seperti itu lagi karena nggak ada efek jerah. Lebih baik yang di bawah umur dididik di militer biar mental dan nasionalisme teruji. Kalau seandainya di bawah umur ya kan masih dikembalikan di orang tua, itu namanya bukan solusi Pak ya kan ya. Itu nggak ada efek jerah. Kebanyakan lebih baik Bapak terjun ke lapangan deh ya, yang membuat gangster itu di bawah umur semua masih sekolah, yang tawuran, yang begal, yang malam-malam kreak-kreak, itu semuanya itu pada anak di bawah umur semua, pada sekolah Pak. Kalau seandainya ketangkap terus dikembalikan ke orang tua, efek jerahnya di mana? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Yang baru baca berita berkaitan dengan kebijakannya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan kebijakan yang membarakkan anak-anak didik yang membandel, yang kerjanya suka tawuran, nakal, ketergantungan terhadap game online, yang tidak patuh terhadap orang tua, bandel di sekolah, kemudian dibarakkan, dimasukkan ke barak militer untuk dididik sehingga mempunyai jiwa-jiwa yang disiplin, merubah karakter yang sebelumnya bandel. Ini menurut hemat saya kebijakan yang luar biasa, karena sudah banyak negara, ada beberapa negara yang sudah mempraktekkan kebijakan ini dan syukurnya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang positif. Namun kebijakan KADM ini, Kang Deddy Mulyadi ini, banyak direaksi oleh pihak-pihak yang notabene-nya adalah kalangan-kalangan elit saja. Beberapa pihak yang saya ketahui yang kemudian mereaksi terhadap kebijakan ini, kebijakan KADM ini, salah satunya adalah KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Reaksi dari KPAI ini menurut hemat saya sebagai pribadi, ya apa ya, menurut hemat saya ya lucu saja gitu. Kenapa? Ya apa ya, masa kebijakan yang semestinya didukung sebagai bentuk ikhtiar pemerintah daerah untuk merubah karakter negatif seorang anak, kemudian diberikan sikap kontra, mestinya kan didukung sebagai upaya untuk mewujudkan atau mencerdaskan kehidupan berbangsa, kemudian dikontra. Lalu lucu menurut hemat saya
sebagai pribadi menilainya bahwa apa yang dilakukan KPAI ini kan, menurut hemat saya ya, kok kesannya itu kok nggak pengen kehilangan pamor gitu loh. Seolah-olah dia nggak pengen pamornya kalah sama sekelas gubernur Deddy Mulyadi gitu loh. Ini kan lucu. Ini kan tidak baik juga. Nanti nggak ada suaranya. Tidak baik, menurut hemat saya begitu. Ada lagi rekan, ya bahasanya rekan sejawat, dia sama-sama kepala daerah, yaitu kepala daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, yang notabene-nya adalah mantan petinggi Polri ya. Ia berkomentar bahwa kebijakan itu dianggap kurang tepat. Mestinya kalau memang ada anak nakal itu dikembalikan ke orang tua. Kedua, itu diusut pakai tindak pidana katanya. Ini menurut hemat saya ya malah ngelucu gitu loh. Sekelas elit mantan jenderal polisi kemudian memberikan statement begitu, kan lucu. Kalau anak semisal, mohon maaf ya, ini anak-anak kebijakan Kang Deddy ini membarakkan anak ini, itu kan ketika orang tuanya sudah tidak lagi mampu untuk membina anaknya. Maka orang tua menitipkan atau mengikuti kebijakan apa yang diambil Kang Deddy Mulyadi untuk mendisiplinkan anaknya. Kedua, katanya Pak Gubernur Jawa Tengah ini dipidanakan, loh Pak. Dampak negatif dari pemidanaan terhadap anak itu kan tidak baik, Pak. Cap kriminal nantinya, Pak. Ini gimana Bapak ini? Apakah mentang-mentang seorang mantan jenderal polisi kemudian pengen golek penggawean, ya udah, yang penting anak-anakku nanti dipidana, begitu dah. Ini kan lucu. Mbok ya kalau mau berstatement dipikir dulu Pak, yang panjang Pak, sehingga sampai ini mohon maaf ya tidak menjadi lelucon aja. Jujur menurut hemat saya, sampean sebagai kepala daerah, sebagai gubernur menyampaikan statement begitu itu kan menunjukkan bahwa Anda ini dangkal wawasan, Pak. Bahwasannya Anda ini dangkal sekali. Tempat ngopinya kurang jauh kalau kata anak-anak zaman sekarang, Pak. Aduh, belum lagi ada Komnas HAM yang berbicara bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini melanggar HAM aja. Aduh, ini lagi lembaga yang tidak jelas pekerjaannya apa, pegawaiannya apa, mau berbicara HAM. Ya mohon maaf ya, lihat dari niatnya lah, bahwa niatnya Kang Deddy Mulyadi ini kan bukan pengen mengabaikan hak asasinya anak ini, tapi ingin membentuk karakter pribadi anak yang tangguh, sehingga menjadi penerus bangsa yang baik. Tidak menjadi anak yang pecandu narkoba, pecandu mabuk-mabukan, pecandu game online, suka membandel, menentang orang tua, kan begitu. Ya jangan dikait-kaitkan dengan HAM. Ya kalau kalian ini berbicara begitu terus, kan kapan bangsa ini bisa maju? Daripada ngomongin masalah kebijakan KDM pengen menertibkan perilaku anak itu, mending berbicara HAM berkaitan dengan para koruptor itu loh. Itu. Semisal itu siapa namanya? Zarof Rikar itu, petinggi Kejagung atau Mahkamah Agung itu, yang di rumahnya ditemukan 920 miliar, hampir 1 triliun, dan emas 51 kg. Mending kalian berbicara itu deh. Itu lebih tepat menurut hemat saya daripada ngomentarin kebijakan gubernur yang menurut hemat saya mestinya sudah dari dahulu dilakukan oleh pemerintah. Mestinya ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya komisi-komisi yang relevan dengan berkaitan dengan anak. Misal KPAI tadi itu yang kemudian sekarang mengkontra kebijakan apa yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Luar biasa. Mestinya kalau ada pejabat daerah atau kepala daerah yang mempunyai ide-ide dan gagasan brilian, semata-mata ingin memajukan kehidupan bangsa ini, ya mestinya disupport dong. Saya sebagai rakyat yang bayar pajak merasa rugi punya komisi-komisi kayak komisi KPAI dan Komnas HAM ini. Ngenteng-ngenteng duit aja, dibubarkan saja, tidak ada faedahnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.